Baik, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Waalaikumsalam. kita lanjutkan ke materi berikutnya. Hari ini adalah membahas mengenai relationship. Kalau yang sebelumnya di pertemuan minggu lalu, kita membahas relationship yang ada di query. Sekarang kita akan membahas bagian tersendiri mengenai relationship. Di sini contohkan terdapat tabel siswa dengan field NRP sebagai primary key, kemudian nama, alamat, masing-masing tipe datanya adalah teks. Kemudian terdapat tabel mata kuliah dengan field kode matkul sebagai primary key dan nama matkul. Dengan tipe data masing-masing adalah teks. Lalu yang ketiga adalah terdapat tabel nilai dengan NRP dan kode mata kuliah sebagai orange key dan atribut sederhana atau field sederhana yaitu UTS, UAS, dan tugas. Di mana UTS, UAS, dan tugas nilainya adalah number, ya, atau tipe datanya adalah number. Nah, mempunyai relasi seperti ini ya, ini sudah physical, di mana ada tabel mata kuliah dan tabel siswa, relasinya ke tabel nilai, di mana ada NRP kode matkul sebagai foreign key ke masing-masing tabel mata kuliah dan siswa. Nah, kemudian bagaimana kita merelasikan ketiga buah tabel ini? Nah, kita bisa lihat di sini kita membuat relationship dengan Microsoft Access. Ini dicontohkan masih versi 2003 ya aksesnya. Tapi nanti akan saya demokan yang versi 2006. Nah, di bagian tools itu ada relationship. Kemudian tinggal menambahkan tabel siswa, mata kuliah, dan nilai. Dimasukkan ke dalam window relationship. Bisa drag and drop juga. Lalu Anda drag and drop ya, masing-masing dari kolom, dari tabel nilai ke tabel acuannya ya. Contohnya adalah kolom NRP, dia acuannya ke siswa, tinggal drag and drop saja. Drag and drop, kearahkan ke tabel siswa ya NRP-nya. Kemudian kode matkul, ini kita drag and drop, kita arahkan ke tabel mata kuliah di kolom kode matkul. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, nanti ini sudah otomatis relationship-nya antara tabel mata kuliah dengan nilai. Kemudian tinggal Anda pilih ya antara ini ya centangannya ya. Centangannya adalah Anda pilih. Nanti kita bahas kegunaannya ya. Nanti kita akan bahas kegunaannya. Apakah Anda mencentang semuanya atau beberapa saja. Kemudian grid. Nah, secara default hubungannya adalah one to many. Ya. Oke, kemudian di tabel yang lain ya, antara tabel nilai dengan tabel siswa itu tinggal drag and drop juga, dan Anda lakukan tahapan yang sama seperti sebelumnya. Nah, saya akan demokan contoh dari pembuatan relationship. Saya punya tabel buku ya. Isinya ada tabel anggota, ada tabel buku, dan tabel peminjaman. Ya, tabel peminjaman itu adalah relasi dari tabel anggota dan tabel buku. Kemudian kita akan membuat relationship-nya. Nah, itu ada di menu database tools. Di bagian relationship tinggal klik aja. Ya. Ini pertama kali kosongan seperti ini ya. Tinggal Anda tambahkan klik kanan show table. Anda tinggal menambahkan
tabel-tabel yang hendak Anda relasikan. Ya. Contohnya saya akan merelasikan tabel anggota, buku, dan peminjaman. Oke, peminjaman saya taruh yang di tengah saja karena dia relasi antara tabel anggota dengan tabel buku. Kita drag and drop ya. Kita sambungkan kode buku di tabel buku. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Pertama, kita contohkan tidak perlu dicentang. Ya, kita grade. Ini juga begitu, kode anggota ini saya drag and drop, saya arahkan ke kode anggota di tabel anggota. Juga sama, belum saya centang. Ya, ini saya akan mencoba memasukkan data ya, di tabel peminjaman. Ya. Tabel peminjaman itu intinya adalah ada field kode anggota, kode buku relasi ke tabel buku di kolom kode buku juga ya. Nah, ini contohnya yang di tabel di tabel buku itu ada kode buku A02, A03 dan A04. Nah, ini seperti biasa saya akan memasukkan data A03 ini ya. Yang meminjam adalah siapa di sini? Kita lihat yang tabel anggota. Ira ini belum meminjam, ini saya set 3. Tanggal pinjamnya adalah hari ini. Ini kita simpan. Nah, ini kan bisa masuk ya. Karena A03 ini juga ada di tabel buku, kemudian kode anggota 3 ini juga ada di data tabel anggota. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya akan memasukkan kode buku yang tidak terdaftar di tabel buku, misalnya A05. A05 tidak ada di sini. Tapi kita coba paksakan, apakah dia bisa masuk. Ini kode anggota yang minjam tetap Ira. Kemudian kita set tanggal pinjamnya, tinggal pinjam hari ini. Kemudian kita simpan. Nah, ini masih bisa masuk ya. Ini masih bisa masuk A05, padahal A05 tidak ada di tabel buku. Tapi mengapa bisa masuk? Ya, harusnya kan di tabel peminjaman A05 karena tidak terdata di tabel buku, seharusnya dia tidak pinjam. Tidak bisa masuk, maaf. Dia tidak bisa masuk. Mengapa? Karena tidak ada integrity constraint-nya, tidak kita centang tadi. Nah, kita coba sekarang, ini kita hapus dulu record-nya. Sekarang kita coba antara kode buku di tabel peminjaman dengan kode buku di tabel buku. Kita centang yang pertama enforce reversal integrity. Ya, jadi kita paksakan bahwa integrity constraint-nya atau aturan constraint datanya itu kita aktifkan. Ya. Artinya nantinya datanya akan benar-benar dicek oleh si program. Ini tidak bisa, harus kita tutup dulu ya. Masing-masing harus kita tutup dulu tabelnya supaya bisa kita setting integrity constraint-nya. Nah, ini ya. Oke. Nah, nanti dia akan berubah status seperti ini, one to many. Setelah itu kita coba buka lagi ya tabel buku dengan tabel peminjaman. Sekarang kita masukkan kode buku A05. Dengan peminjam adalah Ira, tanggal pinjamnya adalah hari ini. Nah, yang terjadi bagaimana? Nah, di sini ditolak ya. You cannot add or change a record because a related record is required tabel buku. A05 tidak ada sehingga ditolak. Ini harus Anda ubah, Anda sesuaikan dengan yang ada di tabel buku, yaitu A02 sampai A04. Misalnya A02. Nah, ini bisa masuk karena A02 itu ada. Oke ya. Tahu perbedaannya itu ya. Kemudian kita coba A02, itu kita hapus. Padahal A02 itu masih ada di tabel peminjaman.
di tabel buku ini A02 recordnya kita hapus. Apakah bisa? Oke. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi. Nggak bisa. The record cannot be deleted or changed because tabel peminjaman includes related record. Jadi ini dipakai di sini. A02 masih dipakai. Kecuali kalau nggak dipakai ya, misalnya Anda masukkan A01. A01 kan nggak ada. Belajar database. A01 di sini nggak ada, nggak dipinjam. Ini mau Anda hapus A01. Nah, masih bisa. Ya. Perbedaannya itu ya, kalau Anda buat relation integrity constraint-nya, itu Anda centang. Nah, sekarang yang perbedaan yang kedua, nah ini kalau misalnya kita update. Nah, cascade updated related field. Maksudnya bagaimana? Kita coba ya. Nah, ini cascade. Jadi kita lihat di tabel buku dan tabel peminjaman. Kita coba di sini ya. Ini A02 saya ganti A01. Apakah bisa? Nah, kita lihat A01 berhasil saya ubah. Nah, berarti A02-nya jadinya A01 di tabel relasinya yang lain. Ya, itu namanya cascade update. Begitu Anda ubah di masternya, itu ikut berubah juga yang lain. Tapi kalau dibalik bagaimana? A01 yang di sini, ini kita ubah. Yang di tabel forensik. Nah, tidak boleh. Yang boleh diubah itu yang tabel primary-nya. Ya. Kemudian kita hapus, apakah masih bisa? Nah, tidak boleh ya. Tetap tidak bisa kalau dihapus. Tapi kita coba lagi option yang relationship yang lain, ini bisa kita cek lagi nih, cascade delete. Ya, kalau cascade delete bagaimana? Kita lihat tabel buku dan tabel peminjaman. Nah, A01 ini kita hapus. Kalau tadi kan gagal. Nah, sekarang kita coba hapus. Nah, relationship that specify cascading deleted are about to cause one record in this table along with related record in the related table to be deleted. Ya, Anda yakin ingin menghapus? Kalau iya, ini bisa terhapus. Ya, yang tabel forensiknya juga akan ikut terhapus A01. Jadinya posisinya ke delete seperti ini. Ya, ini bisa kita tutup. Kalau kita buka lagi ya A01-nya sudah permanen terhapus. Ya. Nah, itu perbedaannya Anda membuat relationship ya antara yang Anda centang enforce reverse integrity Anda centang saja ataupun cascade tidak Anda centang kedua-duanya atau Anda centang cascade update dan cascade delete. Jadi kalau cascade update berarti dia akan mengubah data ya semua data yang berelasi pada tabel primary key-nya ya atau tabel referensinya. Kalau cascade delete berarti kalau Anda menghapus record data yang ada di tabel referensinya, maka tabel yang berelasi ke tabel referensi akan ikut terhapus datanya ya. Gitu. Oke, adik-adik sekalian, itulah materi mengenai relationship di Microsoft Access.